Ya itu kebiasaan Bapak. Ya, ya khususnya orang Jawa khususnya ya. Itu kebiasaan itu kalau bulan puasa ramai di kuburan ya. Nanti di kuburan lagi. Itu bukan ajaran Islam, itu adalah sebuah tradisi. Iya. Yang tradisi kemudian mencoba Islam itu dicicil-cicilkan dalam bentuk doa dan penuh. Ajaran Islam itu hanya sederhana. Ziarah kubur itu memang dianjurkan, bukan diperintah. Tapi dalam rangka agar supaya kita ingat akan mati. Hanya itu saja. Makanya ada adab kubur di sana itu. Pengertiannya jangan melangkahi, jangan duduk di atas kubur, ya. Itu tadi. Jangan menangis. Apalagi meraung-raung. Itu adab-adab etika-etika di dalam kuburan itu tadi. Hanya itu. Yang lain jangan kuburan kemudian ditinggikan, ya. Tidak boleh itu. Karena seperti umat-umat lain. Tidak boleh. Tidak harus menjelang puasa atau menjelang Ramadan. Tidak harus. Nah, itu kan tadi saya tradisi. Itu bukan tuntunan Islam, tradisi. Nanti tahu apakah itu dapat pahala atau tidak dapat pahala. Kalau Anda menganggap bahwa itu adalah sebuah ajaran Islam, bukan dapat pahala, tapi dapat murka. Karena sebuah perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Tapi kalau ke kuburan itu dalam rangka melaksanakan anjuran kenabian untuk ziarah kubur mengingat akan maut, lah baru itu mendapatkan insyaallah ridha Allah. Bahwasanya kemudian dipas-paskan hari raya, puasa dan itu hanya masalah waktu aja. Kalau Anda sudah ada punya perasaan bahwa itu adalah bagian daripada peribadatan, itu dosa. Tidak boleh. Ya kalau ada bunganya dan itu kan ajaran Hindu. Biar wangi. Ya, tidak ada Bu ceritanya mayat harum itu, semua bau bangkai Bu. Apanya yang wangi? Yang wangi itu untuk kita yang hidup. Tadi baby yang baru lahir, kisah ramunan, ya. Kita badan kita dikasih harum-haruman, ya. Sekarang teknologi kan begitu ya. Nah ini kenapa saya tanyakan Pak? Karena kita ini masih banyak terjebak di situ. Lepas Pak, belajar melepaskan diri daripada kebiasaan tradisi yang tidak ada tuntunannya. Iya, harus punya keberanian dong. Yang lalu kan sudah saya katakan esensinya adalah kehormatan. Kita dikasih kehormatan diri agar supaya martabatnya naik, keluar menjadi seorang Yang lebih. ya. Mutakin itu titel untuk di dalam Islam itu. Kalau sekarang mungkin kalau titel di mungkin doktor gitu ya. Kalau kesarjanaan mutakin itu berat loh itu. Doktor lah gitu ya. Bukan insinyur Ton. Kalau insinyur apalagi keluaran doktor kira-kira seperti itulah. Ya. Mutakin. Nah, kita dikasih supaya mendapatkan titel itu, salah satu kehormatan melakukan puasanya itu. Kan bukan hanya Ramadan. Ada Senin Kemis. Ada puasa Daud, tadi puasa Syawal, ya, banyak puasa-puasa. Silakan dilakukan, tapi jangan membuat puasa sendiri. Tidak boleh. Ya, misalnya, aku misalnya lulus, ya, saya akan berpuasa sebulan penuh. Tidak boleh. Itu yang namanya apa? Nazar. Nazar yang nggak benar. Kalau saya lulus, insya Allah dalam 1 bulan penuh itu saya akan Senin Kemis. Nah, karena ada tuntunannya. Tapi mengada-ada tadi, karena sebulan penuh itu hanya bulan Ramadan. Kalau saya lulus, saya akan puasa Ramadan.
Pak lulus. Ya baik bagi mereka yang tidak puasa ya, yang alhamdulillah dia mau puasa kan gitu. Kan enak. Apalagi Anda memberatkan, sudahlah lakukan sesuai dengan kenabian ya. Nanti kan Allah yang menyempurnakan. Sebaiknya jangan suka bernadar. Memberatkan dirinya sendiri. Ya. Enggak usah bernadar. Udah dalam niat saja sebagai tanda syukur saya Tuhan bahwa saya sekarang diterima jadi PNS misalnya ya. Maka saya akan sholat malam. Ya kan bukan nadar itu ya, tapi sebuah tekad, motivasi itu saja. Jangan mudah-mudah untuk bernazar. Walaupun ada tuntunannya ya, tapi Nabi malahan istilahnya ojo kemampang lah gitu ya. Karena apa? Karena itu nanti ujiannya berat. Diuji, kelihatannya gampang, tahu berat. Dulu ada teman saya, mahasiswa itu bernadar. Kalau saya lulus, perempuan, saya kan sepedahan dari Malang ke Krian, rumahnya di Krian. Sepeda pacal zaman segitu, tahun 75-an. Bener, dia enggak punya sepeda, pinjam sepeda saya. Dek, pinjam sepedanya. Kamu apa mbak? Aku duwe nadar. Terus saya bilang, saya masih mahasiswa belum lulus itu, saya enggak ono nadar iku. Tapi dia punya pendapat lain. Ya betul, mancar sepeda sampai Krian ke rumahnya. Pulang lecet kabeh dek. Lalu kita nadar konyol itu kan ya. Itu bukan nadar itu. Bonek. Yang bener aja lah, ya. Ayo, apalagi? Iya, Yus. Sama kita tuh hebat loh. Dasarnya jelas ya. Salah satu dasar yang paling fundamental di dalam Islam yaitu bahwa kita itu sudah berada di dalam koridor Tuhan belum? Sudah, apa buktinya? Kita sudah mengijak apa yang dinamakan fondasi Islam, yang dinamakan rukun Islam. Kita kan sudah bersyahadat, bahkan syahadat kita diperbaiki setiap sholat. Makanya setiap sholat itu, kenapa ini persepsi saya loh ya, kenapa jari Rasul itu bergetar? Ya, itu tidak ada riwayatnya getarnya gimana. Kalau orang yang lihat fisik untuk main-main. Tapi persepsi saya bergetar karena pada kemungkinan ini ya, saya bisa salah ya, karena memang tidak ada riwayatnya. Tapi analisis saya ini, karena pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tanggung jawabnya berat. Bisa diikutin ya. Pada saat itu nama dia dijejerkan langsung menjadi satu unity dengan Tuhan. Kamu akan ditanya Muhammad, itu yang membuat gemetar itunya. Ya, lah kita kan digetar-getarkan. Makanya pada waktu kita bersyahadat tadi rasakan itu. Berat Nabi itu. Satu, dia harus nyampaikan, dia harus bertanggung jawab apa yang disampaikan ke depan Tuhan, sehingga saking beratnya. Dan dia tahu bahwa bertanggung jawab di depan Tuhan itu begitu detail, begitu teliti. Seandainya bukan Rahman Rahim Tuhan, gak kanggo. Sekalipun Nabi. Bisa diikutin ya. Nah itu. Lah kita kan enggak gemampang ya. Tuh Yus, kita sudah melakukan. Makanya rasakan, kita alhamdulillah kita bisa sholat lagi. Fondasi yang pertama yaitu berbaiat. Hanya Engkau Tuhanku. Dan aku mengikuti jejak Rasulmu Muhammad dalam segala hal. Itu sebetulnya itu, baiat sebetulnya itu ya. Syahadatain itu tadi, 2 kalimat syahadat. Udah kita lakukan kan? Nah, dalam fikih yang wajib sudah kita lakukan, sholat kita lakukan, puasa kita lakukan, haji dan umroh kita lakukan, zakat sudah kita lakukan, kan sudah
sudah selesai. Bersyukur, bukan karena kehebatan kita, tapi itu kemuliaan diberikan Tuhan dan kita berada di atas landasan itu. Pertahankan itu. Bagaimana caranya dengan mempertahankan itu? Yaitu untuk mempertahankan itu berdiri, bukan berdiri tetap. Untuk mempertahankan ditingkatkan. Contoh, kalau selama ini sholatnya itu akhir waktu, itu ya. Nah, atau masih ada waktu kurang 10 menit pada asar ya. Nah, sekarang tingkatkannya itu awal waktu. Begitu Anda sudah berada di awal waktu, coba pertahankan itu supaya tidak gugur lagi. Itu caranya. Contoh rawatibnya itu ya. Kalau kita sudah melakukan, ya sudah kita lakukan sebagai pengunci agar supaya yang wajibnya itu terlindungi. Kan begitu. Itu dari sisi kuantitas, jumlah. Kalau dari segi kualitas, tolong pertahankan pada waktu sujud. Sujud itu, Ibu Bapak, begitu kita turun sujud ya, itu jangan batuknya dulu yang diletakkan, akan tetapi hidungnya dulu. Kalau hidungnya dulu yang diletakkan pelan-pelan, ya pasti itu flat. Tapi kalau batuknya dulu, mesti jengking sehingga ngecap. Ya, pelan-pelan begitu. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas itu tadi, rasakan. Coba, apa yang sedang disujudkan itu? Apa yang sedang dibuka? Simpul titik apa yang sedang dibuka waktu itu? Tadi lihat di TV, dia nih. Total berserah diri, Pak. Yang saya nggak diperhatikan, yang saya totok-totok yang mana? Bukan. Ini. Coba rasakan ini. Ya. Makanya diperlama sujudnya itu tadi di depan Tuhan. Angan-angan, keinginan, pikiran yang bingung dan sebagainya dicampakkan di depan Tuhan ya. Pada saat itu tadi. Nah, makanya kenapa sholat itu akhirnya dia bisa menjadi orang yang tenang kalau sujudnya benar. Itu semua titik berjalan ya. Tadi pada waktu kita duduk at-tahiyat, coba dirasakan itu. Mulai titik-titiknya itu. Ini untuk bapak-bapak, kalau ibu-ibu gak doyan nih. Gak doyan bapak-bapak. Oke. Apa lagi? Lah itu dalam rukun Islam. Sudah dalam koridor. Sudah kan selesai itu sebetulnya. Tapi ada tambahan rukun iman. Rukun imannya itu adalah untuk peningkatan satu tadi. Antara lain peningkatkan pengetahuan ya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali kalau itu sebagai sumber pengetahuan. Kalau tanpa dituntun itu tadi nggak bisa. Bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah sumber pengetahuan, kan rukun iman ya. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah sumber pengetahuan dan sumber kebenaran, rukun iman. Bahwa kita ada kehidupan akhir setelah kematian, bukan main. Pengetahuan semua itu dibuka oleh Allah, blek. Makanya jangan kemudian rukun iman, jadi sudah saya imani, saya sudah percaya, loh itu lip service. Saya kejar betul. Saya tidak menakut-nakuti. Yang terdekat itu kan apa, Bu? Yang terdekat dengan kita dalam kehidupan itu kematian, yang paling dekat. Kita dilatih setiap hari untuk menghadapi kematian. Lewat mana? Tidur. Tapi kita tidak mau tidur, kadang-kadang ngamuk,
langsung turu. Bayangkan kemudian mati pada saat ngamuk. Ya opo enake. Enggak, makanya tidur dengan tenang, ya. Makanya kasih doa itu pada dasarnya untuk penenang hati. Tuh, kurang apa sekarang? Kalau Anda sudah dilakukan, sudah, alhamdulillah. Itu kan banyak titik-titik itu tadi. Makanya itulah pintu-pintu masuk semua itu. Itu doanya kan sudah ditulis yang lalu. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri. Nah, ayo Pak, yang banter. Aku berlindung kepada Engkau Tuhan dari keburukan. Keburukan apanya? Bukan pendengaran, penglihatan, lesan, kemudian hati dan kemaluan. Itu doa Nabi. Doa Nabi seperti itu. Berarti apa? Tempat-tempat itu bisa jadi buruk, bisa jadi baik kan? Kenapa minta perlindungan? Karena itu pintu masuknya keburukan dan kebaikan. Dan terakhir kan saya tadi Anda lihat ya. Ini yang saya kasih doanya yang lalu, yang setiap orang sudah beritahu, berilah kepadaku itu cahaya, ya apa? Iya. Penglihatan di depan. Nah, iya itu, ya itu kan sudah, itu titik-titik makanya cahaya kepada qalbuku ya. Kepada penglihatanku, pendengaranku, kananku, kiriku, atasku, bawahku, depanku, belakangku, dan seluruh tubuhku. Itu bukan doa Kanjeng Nabi. Saya berikan agar supaya dikasih cahaya dimintakan. Karena itu doanya Kanjeng Nabi, ini Tuhanku pengetahuan dari Rasulmu, aku sampaikan kepada Engkau, perkenankan, apalagi dalam bulan puasa, didengarkan, agar supaya aku menjadi hambamu yang bercahaya. Karena membedakan antara orang nanti selain kitab dikasih di sebelah kanan yang akan bertemu dengan Tuhannya, salah satu diantaranya adalah cahaya. Orang yang akan bertemu dengan Tuhannya itu akan bercahaya. Sungguhan di Quran nampak cahaya pada mereka. Nah, harusnya cahaya yang nanti akan ditarik sekarang supaya kita di bumi juga bercahaya gitu. Indikator cahaya itu apa sih? Kalau tidak bercahaya dan bercahaya, apa bedanya? Dalam keadaan gelap dan dalam terang benderang. Terang benderang kan ada cahaya. Apa bedanya? Kalau kita dalam keadaan gelap, kita tidak tahu mau melangkah kemana. Seandainya melangkah, mesti kita ketatap-tatap. Betul ya? Kita tidak tahu. Selangkah pun tidak tahu. Tapi begitu ada cahaya, kita menjadi enak, enjoy kan? Dan kita tahu. Gitu. Makanya diajarkan cahaya itu menjadi urgen. Minta kepada ilahi, jangan dibiarkan lewat itu sekarang. Nah, itu sebuah indikator di dunia ini. Orang itu nanti bercahaya atau tidak di bumi ini, orang itu kalau kita dekat dengan orang itu, kita itu mendapatkan berkahnya enggak dari cahayanya itu. Kalau tidak ada, orang itu gelap gulita, lebih baik dijauhi, Bu. Saya pernah ngomong, kalau Anda melihat orang bodoh dan bangga dengan bodohnya, paham ya? Dan dia tidak tahu bahwa dirinya bodoh, gimana sikap kita? Tinggal. Sekalipun saudara kita, indikatornya itu. Tinggalkan, bukan dibenci ya, tapi tinggalkan. Kenapa? Itu tempat yang gelap gulita. Kalau kita dekati, kita akan masuk kegelapan
Ada orang bodoh, tahu bodohnya dan malu dengan bodohnya, bina dia. Berarti dia punya potensi untuk menjadi orang yang bercahaya. Gitu. Ada orang pandai, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya pandai, bangunkan dia supaya kepandaiannya itu, nah kepandaian itu kan cahaya, menerangi orang lain. Ada orang pandai, dia sadar pandainya, ikuti dia, jangan dibantah, karena dia tahu kemana dia melangkah. Kan itu loh, itu statement saya kan sudah beberapa tahun yang lalu. Sekarang menjadi departemen PNS itu menggunakan pola 4 itu loh. Sekarang ada 20.000 mau dirumahkan. Ya, sungguhan itu. Saya kaget di TV itu. Yang masih produktif, masih baik dipertahankan, tapi mereka yang sudah tidak dirumahkan. Iya.